sekaligus saya ucapkan selamat Natal dalam kesempatan di ibadah doa pagi ini. Saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan satu message simple. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, saya pernah diundang satu pesta ulang tahun dari anak salah seorang jemaat. Kemudian pada waktu kami hadir di pesta tersebut yang mengagetkan, ternyata yang berulang tahun, anak yang sedang ulang tahun itu ternyata posisinya tidak sedang di Surabaya tetapi lagi studi di luar. Tetapi rupanya orang tuanya ingin merayakan ulang tahun dan kita pada waktu itu belum ada Zoom ya. Jadi cuman sebatas pakai video call. Dan orang tuanya mengundang beberapa teman dan termasuk teman anaknya. Sementara anaknya sendiri ada di luar negeri. Buat saya tetap merasakan janggal dan cukup konyol karena kita itu merayakan ulang tahun, tetapi yang ulang tahun itu tidak ada di tempat. Walaupun dibantu dengan video call, tetapi buat saya merasakan tetap ada yang kurang. Nah, itu yang terjadi pada pesta ulang tahun hari itu. Saya ketika teringat dengan cerita ulang tahun ini, hari-hari ini kita sedang sibuk semua merayakan Natal. Kalau di Australia, perayaan Natal di sini mungkin kalau dilihat dari sisi heboh, kalau di sini kita udah bisa mulai menikmati apa yang namanya Christmas Trail ya, Christmas Light Trail. Jadi di sini ada banyak rumah-rumah yang berlomba-lomba menghias rumah mereka, depan rumah mereka dengan lampu. Jadi di situ bagus-bagus banget sampai heboh-heboh dan dilombakan, saudara. Dilombakan every year. Jadi kalau tanggal 24 malam Natal tuh kita bisa keliling, lihat rumah-rumah yang dihias itu mulai dari atap sampai halaman tuh full dengan lampu, dengan tema yang berbeda-beda dari tiap-tiap rumah. Mungkin hebohnya di situ, dan kemudian kita bisa mengikuti banyak acara yang macam-macam ya. Bahkan di bar-bar pun merayakan Natal. Nah, ternyata saya tuh merasakan begini ya. Banyak dari kita tuh merayakan Natal, tapi sebetulnya kita itu melewatkan yang ulang tahun di tengah-tengah perayaan itu. Kita merayakan Natal sebagai sebuah kebiasaan setiap tahun, tetapi kita itu melewatkan Yesus di dalam perayaan tersebut. Betapa ironisnya kalau saya baca di kisah-kisah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kadang-kadang ketika Yesus hadir di bait suci, ketika Yesus hadir di rumah Tuhan, orang-orang itu tidak pernah tahu bahwa Yesus itulah Tuhan. Mereka tidak pernah menyadari Yesus itu yang seharusnya menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bersembahyang, mereka berdoa, mereka beribadah, tetapi mereka melewatkan Yesus di tengah ibadah itu. Sama seperti itu pada Christmas atau Natal, banyak dari kita ngerayakan Natal, tetapi kita itu melewatkan yang ulang tahun, kita tuh melewatkan pemain utamanya, kita tuh melewatkan Yesus sebagai tokoh utamanya. Nah, ternyata ini bukan hanya terjadi pada sekarang-sekarang ini, tetapi ketika pada zaman Yesus lahir pun, saya menemukan ada beberapa golongan yang mereka juga melewatkan Yesus di hari Natal. Mereka melewatkan Tuhan Yesus pada perayaan yang sangat istimewa ini. Ada beberapa golongan ini
Dan kita akan belajar apakah kita ini termasuk golongan yang mana. Nah, golongan yang pertama, yang mereka melewatkan Yesus di tengah-tengah perayaan Natal. Jadi judul khotbah saya pagi ini, jangan melewatkan Yesus di hari Natal ini ya. Don't miss Christ in this Christmas. Yuk kita lihat Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Golongan yang pertama, yang melewatkan Tuhan Yesus di hari Natal ini. Dan ia, kalau Lukas pasal 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Golongan pertama yang melewatkan Yesus di hari Natal ini adalah, orang bilang itu pemilik tempat tinggal. Jadi kita sering menyebutnya pemilik losmen. Seandainya hari itu kita tahu bahwa keluarga kudus tidak mendapatkan tempat tinggal, tidak mendapatkan kamar pada hari itu. Karena Lukas pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa orang berbondong-bondong datang ke daerah itu karena mereka diharuskan kembali ke tempat sesuai dengan KTP untuk mendaftarkan sensus. Sehingga pada hari itu ramai sekali, ramai banget, dan makanya tempat tinggal itu full. Jadi istilahnya itu kondisi itu lagi bagus nih, bisnis lagi bagus, makanya tempat tinggal semuanya penuh, full. Nah, seandainya pemilik losmen itu tahu bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Maria adalah juru selamat, saya percaya dia pasti akan memprioritaskan untuk menyediakan ruangan untuk keluarga kudus. Bahkan saya yakin dia akan merelakan kamarnya sendiri untuk dia mengalah dan merelakannya bagi keluarga kudus. Tetapi pemilik losmen gagal untuk mengerti bahwa ada Yesus, ada juru selamat yang sedang on the way dalam perjalanan untuk dilahirkan ke dunia ini. Nah, saudara, berbicara tentang pemilik losmen, ada beberapa tafsiran yang mengatakan berbeda-beda mengenai innkeeper atau pemilik losmen. Ada yang mengatakan tafsiran yang umum yang kita tahu adalah pemilik losmen. Kita membayangkan bahwa di Bethlehem itu ada banyak losmen-losmen, oke ya. Tetapi kalau kita melihat kembali satu cerita, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati, di situ diceritakan ada orang yang dirampok di tengah perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, itu ada tempat penginapan yang sebetulnya tidak istilahnya tidak terletak di dalam kota, tetapi dia terletak sedikit di luar kota sebelum memasuki ke kota. Jadi disitulah tempat losmen-losmen tersedia. Dan kalau menurut Lukas pasal 2 ini, saya menangkap bahwa Maria terpaksa harus melahirkan di dalam sebuah kandang, di dalam in the manger. Dan itu bisa dua pengertian. Kalau memang Maria pada waktu itu tidak menemukan losmen, maka dia berarti posisinya sedikit di luar Bethlehem. Sedikit di luar Bethlehem, karena di dalam Bethlehem sendiri tidak umum ada losmen-losmen, karena losmen-losmen itu biasanya di luar kota. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau di Surabaya gitu mungkin di Gresiknya kira-kira seperti itu ya. Di Gresiknya itu baru ada losmen-losmen tuh kumpul di situ semua. Makanya cerita orang Samaria yang baik hati yang membawa orang yang dirampok itu, dia akan dirampok di tengah perjalanan dari luar kota, di tempat yang sepi. Nah, di sanalah memang baru ada tersedia losmen-losmen. Jadi posisi keluarga kudus
bisa ada kemungkinan sedikit di luar Bethlehem. Tetapi kalau memang keluarga kudus itu ada di dalam Bethlehem, udah ada di dalam Bethlehem sendiri, maka saya percaya begini, tempat penginapan yang dimaksud adalah rumah dari keluarga-keluarga mereka. Karena Yosef itu berasal dari Bethlehem. Jadi seluruh keluarganya itu ada di sana. Saudara-saudaranya, relatifnya, relasinya itu ada semua di dalam kota Bethlehem. Dan kalau yang dimaksud Maria dan keluarganya ini ada di dalam Bethlehem, maka tempat penginapan yang dimaksud adalah bukan losmen seperti hotel, tetapi rumah dari keluarga-keluarga mereka di dalam kota Bethlehem. Nah, ada sebuah tafsiran yang mengatakan bahwa keluarga besar dari Yosef yang banyak tinggal di daerah Bethlehem itu, mereka sudah mendengar cerita, mereka sudah sempat mendengar selentingan berita bagaimana istri Yosef menikah, istilahnya hamil di luar nikah. Mereka tidak pernah mengerti, bahkan mereka saya yakin tidak akan pernah mempercayai bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Mereka akan menganggap bahwa Maria telah mendatangkan sebuah aib di dalam keluarga dengan hamil di luar nikah. Dan kalau memang posisi keluarga kudus ada di dalam Bethlehem, maka saudara, keluarga-keluarga Maria dan keluarga-keluarga Yosef ini dalam tanda kutip menolak untuk Maria diberikan tampungan untuk tinggal karena mereka udah terlalu kecewa, mereka terlalu istilahnya malu dengan keluarga kudus, sehingga akhirnya mereka menolak untuk menyediakan ruangan. Karena yang saya heran bahwa walaupun istilahnya mereka tidak ada kamar, seandainya mereka tuh melihat ada wanita yang hamil tua, seharusnya sebagai manusia yang normal secara nurani, mereka akan tetap merelakan paling tidak ruang tamu atau apa kek untuk memberikan tempat sementara sampai Maria itu melahirkan. Atau paling tidak pria-pria ngalah kek untuk kasih kamarnya untuk perempuan ini untuk bisa melahirkan. Tetapi intinya mereka itu telah dibutakan oleh apa yang mereka mungkin dengar bahwa Maria itu hamil di luar nikah dan sebagainya. Mereka itu tidak mengerti bayi yang ada di dalam rahim Maria ini seorang juru selamat. Nah, itu kira-kira yang membuat mereka tidak menyediakan ruangan untuk Maria. Jadi intinya golongan yang pertama yang melewatkan Yesus di perayaan Natal itu adalah tempat pemilik penginapan. Golongan yang kedua kita lihat Matius pasal yang kedua, kita lihat Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Golongan kedua yang melewatkan Yesus. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Golongan kedua yang melewatkan Yesus, yang kehilangan pengertian mengenai kehadiran Yesus adalah Raja Herodes. Kenapa Raja Herodes menolak kehadiran Yesus? Sederhana, Raja Herodes adalah perwakilan dari orang-orang yang terkena dengan power syndrome. Raja Herodes itu istilahnya tidak mengizinkan kehadiran dua raja di negeri itu. Raja Herodes adalah gambaran orang yang tidak mau disaingi, orang yang tidak menerima persaingan, orang yang tidak mau posisi kedudukannya itu terancam dengan kehadiran orang lain yang dia khawatirkan akan mengancam kedudukan dan jabatannya. Dia adalah orang yang tidak mau ada raja yang lain. Dia mau dia yang menjadi raja. Dia mau dia yang menjadi yang paling atas. Dia tidak mau ada orang lain atau kehadiran raja lain yang mengontrol.
Ini adalah gambaran orang-orang yang tidak mau orang lain yang mengontrol, tidak mau ada orang lain yang mengatur hidupnya. Dia mau dia yang menjadi penguasa, dia yang mau dia menguasai seluruh hidupnya, dia yang mengatur hidupnya sendiri. Tidak ada ruangan bagi raja yang lain kecuali dirinya. Inilah Herodes. Golongan yang ketiga, Matius 2 ayat yang keempat. Kita lihat Matius 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara, golongan yang ketiga yang kehilangan melewatkan Yesus di hari istimewa itu adalah para imam, para ahli Taurat. Ini kalau gambarannya sekarang itu mereka sarjana teologi, mereka pendeta, mereka bahkan hamba-hamba Tuhan yang mungkin lulusan sampai S3, mempunyai gelar Doctor of Theology, mungkin mereka udah mendalami Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu sampai ngelontok, mereka apal betul Bible, mereka ngerti betul sampai titik koma. Inilah golongan yang ketiga. Saudara bayangkan, mereka mengutip nubuatan Nabi Mika dalam Mika pasal 5 ayat 1. Nubuatan Nabi Mika mengenai kedatangan Yesus, kelahiran Yesus sebagai juru selamat telah dinubuatkan. Dan oleh Nabi Mika ini disampaikan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sangat tragis ya, bahwa ahli Taurat, imam-imam, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan ini ngerti firman tuh ngelontok, ngerti teologi itu sampai hafal. Bayangkan, sampai titik koma semua hafal. Mereka ngerti firman yang tertulis. Tetapi sayangnya, mereka tidak pernah ketemu dengan firman yang hidup. Seharusnya, firman yang tertulis ini tujuannya adalah untuk mengarahkan dan membawa kita kepada firman yang hidup. Tetapi sayangnya, mereka hanya sampai kepada informasi dan tidak sampai kepada transformasi. Mereka hanya mengerti apa yang tertulis, tetapi mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan siapa yang ditulis, dengan main guest atau tokoh utama dari firman yang tertulis. Mereka tidak pernah ketemu itu. Padahal kalau dipikir-pikir, saudara, perjalanan dari mana ini, tempat Yerusalem, mereka dari Yerusalem, perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem, mau sejauh apa juga sih, mereka nggak mau, istilahnya, anehnya mereka tuh ngerti firman sudah sejak 700 tahun lalu diberitakan, tetapi mereka tidak pernah melangkahkan kaki untuk melakukan perjalanan untuk menuju ke Bethlehem. Mereka nggak pernah bergerak, mereka tidak pernah bergerak untuk melakukan perjalanan ke Bethlehem. Padahal mereka tuh udah punya pengetahuan banyak. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, percuma ya, kita itu tahu banyak, tapi kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Sama seperti imam-imam dan ahli Taurat. Mereka itu tahu banyak, tahu detail. Tapi mereka pinter bahkan sampai menerangkan kembali dari A sampai Z. Tapi mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang sebetulnya menjadi inti utama dari isi seluruh Alkitab. Lebih baik kita itu tahu sedikit. Lebih baik kita itu agak bodoh-bodohan. Tapi kita itu ketemu dengan Yesus. Daripada saudara dan saya itu pinter, ahli Taurat, tapi kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Saudara,
Kalau kita ingat perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem, ya mentok-mentok itu beberapa bulan. Tetapi mereka tidak pernah mau bayar harga untuk membangun perjumpaan dengan Tuhan. Mereka cuma baca Alkitab, mereka cuma baca teori, tapi mereka tidak pernah mengalami kehidupan itu secara real. Saya ingat ketika orang Majus melakukan perjalanan untuk ketemu dengan Yesus. Alkitab menuliskan waktu mereka ketemu dengan Yesus, mereka berjumpa dengan Yesus di rumah, bukan berjumpa dengan Yesus di kandang. Yesus pada waktu itu sudah menjadi anak-anak kecil, umur 2 tahunan. Jadi saudara, mereka melakukan perjalanan selama 2 tahun. 3 orang Majus yang dipercaya sebagai orang-orang kaya, orang-orang yang punya pengaruh. Bahkan mereka dikatakan seperti raja. Mereka rela untuk bayar harga, melakukan perjalanan untuk menjumpai Yesus. Selama 2 tahun mereka bayar harga untuk melakukan perjalanan 2 tahun untuk ketemu Yesus. Tetapi imam-imam dan ahli Taurat tidak mau bayar harga untuk ketemu Yesus. Inilah 3 golongan yang kehilangan atau melewatkan Yesus di hari Natal. Sebetulnya kenapa mereka melewatkan Yesus? Sederhana, karena mereka itu tidak ngerti untuk apa itu Yesus datang. Mereka itu tidak ngerti kenapa Yesus itu datang. Kenapa orang-orang itu merayakan Natal? Karena udah biasa tiap tahun. Mereka tidak ngerti arti Natal itu seperti apa. Mereka itu tidak ngerti untuk apa Yesus itu datang. Kalau mereka itu ngerti untuk apa Yesus itu datang, maka imam-imam dan ahli Taurat pasti akan punya sikap yang beda. Kalau Herodes itu ngerti betul untuk apa Yesus datang, maka dia akan punya attitude yang beda. Kalau pemilik losmen itu ngerti, saya percaya dia akan merelakan kamarnya untuk diberikan untuk Maria melahirkan Yesus. Sebenarnya untuk apa sih Yesus datang, Bapak Ibu? Simple. Yesus itu datang karena ada masalah urgent, karena ada masalah emergency, karena ada masalah kritis. Masalah kritis apa? Masalah kritis karena dosa. Yesus itu datang sebetulnya problemnya sederhana. Sederhana tapi kritis, yaitu karena manusia terancam. Karena manusia itu sedang dalam kondisi emergency, terancam nyawanya, terancam hidupnya oleh karena dosa. Dan Yesus itu datang karena cuma Dia yang bisa selesaikan masalah ini. Jadi karena cuma Yesus yang bisa atasin problem dosa, karena cuma Yesus yang bisa selamatkan ini, karena Yesus yang bisa kasih jalan untuk tolong, karena Yesus satu-satunya solusi untuk bisa menolong, menyelamatkan manusia yang sedang dalam kondisi kritis ini. Dan saudara, mereka 3 golongan ini, kenapa mereka itu melewatkan Yesus? Sebetulnya sederhana. Karena mereka itu, kenapa imam-imam dan orang-orang ahli Taurat itu melewatkan Yesus? Mereka baca Alkitab, detail, mereka hafal cerita itu sejak 700 tahun lalu udah diberitakan. Tapi kenapa? Sederhana. Karena mereka nggak merasa punya masalah. Saya ulangin, Yesus tuh datang karena ada emergency. Masalah emergency yang kritis sekali di mana nyawa manusia itu terancam oleh dosa. Yesus datang untuk itu. Dan kenapa ahli-ahli Taurat dan imam-imam tidak datang ketemu Yesus? Sederhana, karena mereka tidak merasakan ada masalah. Mereka merasakan tidak ada problem. Mereka merasakan aman-aman aja. Mereka merasakan tidak membutuhkan penyelamat. Mereka tidak membutuhkan juru selamat. Problemnya sederhana itu. Mereka tidak merasakan membutuhkan diselamatkan dari dosa. Mereka tidak merasakan emergency itu. Mereka tidak merasakan, oh nyawaku terancam. Enggak, kita baik-baik aja kok. Kita nyaman-nyaman aja. Kita oke-oke aja. Mereka tidak merasakan bahwa mereka butuh penyelamat. Itu sebabnya mereka tidak datang. 3 orang Majus rela bayar harga untuk ketemu Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu mereka butuh juru selamat. Mereka butuh Savior. Mereka butuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka. Makanya 2 tahun. Mereka berani bayar harga untuk ketemu dengan Tuhan. Saudara,
3 golongan yang saya sebut, sederhana kenapa mereka kehilangan Yesus. Mereka melewatkan Yesus. Karena mereka merasa nggak butuh Tuhan. Mereka nggak butuh Yesus. Imam-imam dan ahli Taurat, mereka merasa nggak ada masalah emergency akibat dosa. Mereka merasa, aku aman-aman aja. Mereka nggak ketemu Tuhan. Raja Herodes, kenapa tidak datang kepada Yesus? Karena dia merasa tidak ada masalah. Dia merasa kondisinya baik, dia tidak merasa butuh Tuhan. Dia merasa dia at the top of the world. Dia merasa di puncak dunia. Dia tidak merasa butuh orang lain. Dia tidak merasa butuh Tuhan. Innkeeper atau pemilik lodgement atau yang pemilik rumah penginapan. Ya karena merasa semua bisnis baik, nggak butuh Tuhan. Itu yang terjadi. Dan itu yang membuat mereka kehilangan melewatkan Yesus di hari Natal. Nah, pagi hari ini, saudara masuk golongan yang mana? Saudara merasa semua keadaan bisnis saya baik-baik, saya nggak butuh Tuhan. Atau saudara merasa seperti Raja Herodes, semua kondisi saya bagus, saya nggak butuh Tuhan. Saya nggak mau Tuhan ngatur pekerjaan saya. Saya mau ngatur pekerjaan saya sendiri. Saya mau ngatur keuangan saya sendiri. Saya nggak mau Tuhan ikut ngatur-ngatur. Atau saudara masuk seperti golongan imam-imam dan ahli Taurat. Saudara tiap hari baca Alkitab, saudara tiap hari ibadah, tapi hanya sebagai sebuah liturgi dan rutinitas. Saudara tidak merasa membutuhkan Tuhan. Semakin kita tahu bahwa kita itu rapuh dan membutuhkan Tuhan, maka kita akan rela untuk bayar harga, untuk melakukan perjalanan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan imam-imam, mereka cuman baca kitab Taurat. Mereka tidak membayar harga untuk bangun relationship dengan Tuhan. Karena mereka tidak merasa butuh Tuhan. Makanya saya percaya, orang-orang yang paling berjumpa dengan Tuhan adalah orang-orang yang makin gak punya apa-apa. Saya ingat seseorang mendapatkan sebuah mimpi. Saya melihat dia mimpi ada 2 pintu. 1 pintu surga, 1 pintu neraka. Di depan pintu surga, yang antri itu nggak banyak. Di depan pintu neraka, yang luar biasa tuh gini. Di depan pintu neraka, yang antri modelnya nejis-nejis. Pakai jas, baju mewah. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, dandanannya mewah, borju, dan elegan. Yang antri di depan surga, di depan pintu surga, modelnya kayak gembel, kayak gelandangan. Lalu yang dapat mimpi ini dia tanya sama malaikat dalam mimpi itu, kenapa yang antri di depan pintu surga kok yang modelnya kemproh, kotor, jorok, jelek, yang modelnya awut-awutan, kayak gelandangan, yang kayak ancur-ancuran. Dan kenapa yang antri di depan neraka necis, perlente, bahkan ada juga yang antri di depan neraka pendeta, bawanya Alkitab, jajasan, atau baju formal, tapi ada di depan neraka. Malaikat itu bilang, mereka itu baru cari Tuhan, karena yang sering kali datang kepada Tuhan, itu yang benar-benar sudah habis-habisan, yang nggak punya apa-apa. Makanya mereka itu butuh Tuhan. Saya berdoa di hari Natal ini, walaupun saudara seperti pemilik lodgement, yang keuanganmu bisnis sedang bagus, pekerjaanmu sedang bagus, tapi saya berdoa, engkau dan saya tetap menyadari, Tuhan, thank you buat blessing ini. Tapi sesungguhnya kalau ini tidak ada engkau, semuanya tidak akan bisa. Saya berdoa kita menjadi seperti peribahasa, jangan menjadi kacang tuh lupa kulitnya. Kalau saudara hari ini bisa diberkatin seperti ini, jangan bermegah karena itu engkau hebat. No, semuanya karena favor Tuhan.
Jadi kalau saudara, bahkan saya mengingatkan kepada Val, kalau Val bisa sudah sampai sekian seperti ini, tadi Samuel kesaksian banyak orang yang diubahkan. Saya mau kita berharap dan kita tuh mengerti pagi hari ini. Saya berdoa jangan jadi seperti Raja Herodes yang kau merasa bahwa engkau sudah di atas. Kau merasa kau sudah di top. Kau merasa bahwa ini karena kekuatanku, karena kehebatanku. Seandainya engkau mengingat kembali, biar pagi ini kita mengingat kembali. Yuk, kita ingat kembali. Val tuh sebelum kayak gini tuh kayak apa? Kamu tuh enggak ada artinya. Kita tuh enggak ada artinya. Kita tuh sampah. Kalau kita itu dapat kayak gini, itu blessing. Itu ketiban rezeki dari Tuhan. Kira-kira seperti itu. Saya berdoa, saudara bukan cuma baca Alkitab. Dan saudara merasa aman. Tapi saya berdoa seperti 3 orang Majus. Saudara dan saya mau untuk bayar harga. Untuk ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Karena walaupun kita udah lulus sampai dokter teologi, tapi kita bisa belajar berkata, Tuhan, aku tuh manusia yang otaknya tuh cuma sebesar kaca. Apa yang aku bisa mengerti tentang Engkau? Engkau terlalu besar untuk bisa dimengerti oleh hamba-Mu. Saya berdoa pagi ini, jangan menjadi seperti salah satu dari 3 kelompok orang ini. Jangan seperti pemilik losmen, yang karena merasa semua sudah diberkati, engkau tidak membutuhkan Tuhan. Jangan merasa seperti Raja Herodes, yang engkau sudah di atas, engkau sudah punya jabatan yang bagus, engkau sudah punya kuasa, engkau sudah punya sesuatu yang hebat. Engkau merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan janganlah engkau menjadi seperti imam-imam dan ahli Taurat yang engkau merasa engkau sudah ngerti firman banyak, sehingga kerjamu cuma mengkritik orang. Kerjanya kita cuma menghakimi orang punya doktrin. Kita merasa karena kita udah tahu lebih banyak. Saya berdoa, walaupun kita itu tahu banyak, walaupun kita itu ngerti dan belajar, saya berdoa kita itu seperti 3 orang Majus. Mereka adalah gambaran semua ini loh, gambaran 3 golongan ini loh. Mereka orang-orang kaya, seperti innkeeper atau pemilik losmen. Mereka orang-orang yang secara bisnis sukses. Mereka orang-orang yang secara kepemimpinan dan secara power, mereka adalah orang-orang yang di atas, seperti Raja Herodes. Dan mereka Alkitab menuliskan mereka tuh sampai ngikutin bintang. Mereka tuh orang pintar. Mereka very smart, mereka educated people. Mereka orang-orang cerdas, seperti imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka jauh lebih pintar. Tapi mereka walaupun di tengah 3 puncak kehidupan mereka, mereka kaya, mereka pintar, mereka powernya luar biasa. Tetapi mereka mau bayar harga untuk bersujud, tersungkur di depan Yesus yang umur 2 tahun. Mereka rela untuk merendahkan diri. Kenapa? Karena mereka tahu, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Saya berdoa pagi ini, don't miss Christ in this Christmas. Jangan sampai Anda kehilangan Kristus di tengah-tengah Natal. Apapun yang Tuhan telah berikan, biar hati kita tetap seperti orang Majus. Kita rela untuk bayar harga. Kita mau mengakhiri tahun ini, kita bersyukur. Kalau kita selama tahun ini diberkati, kita mau berkata, Tuhan, aku loh sampai ke sini karena Engkau. Nggak bisa aku sampai ke sini tanpa Engkau. Kalau kita dikasih posisi yang bagus, aku sampai ke sini karena Engkau. Dan saya berdoa kita tetap punya kerendahan hati seperti 3 orang Majus. Yang pada pagi ini kita tetap berkata, aku memerlukan Engkau. Aku memerlukan Engkau. Ayo kita berdoa menghampiri Tuhan. Boleh saya minta pemain musik alunkan dengan lembut lagu pujian yang terakhir tadi.
Mari kita pejamkan mata sejenak. Thank you, Yesus. Thank you, Tuhan. Boleh saya minta lagu pujian yang kayak tadi lagunya, Pak? Dialunkan dengan lembut. Saya percaya pagi ini hati kita boleh dilembutkan Tuhan. Kita boleh dilembutkan oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita tahu kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari ingat kembali. Tapi kalau engkau bukan orang yang ketiga-tiganya, kau secara keuangan kau belum diberkati, mungkin bahkan kau tidak punya posisi penting, saya tetap berdoa. Itu justru membuat engkau semakin sadar bahwa engkau butuh Tuhan. Kenapa yang antri di depan pintu surga semuanya jelek-jelek? Karena biasanya yang mau datang ke Tuhan itu yang tidak punya apa. Biasanya banyak orang itu baru datang ke Tuhan karena gagal, karena habis-habisan. Pagi ini dimanapun posisi kalian, baik engkau sedang dalam posisi di bawah maupun engkau sedang diberkati, mari kita jangan melewatkan Yesus di hari Natal. Kenapa sih dia datang? Dia bilang begini, aku datang untuk memberikan hidup kepadamu dan memberinya dalam segala kelimpahan. Mungkin kau sekarang hidup tapi seperti mati. Mungkin kau sekarang hidup tapi seperti hancur, kembang kempis dan sekarat. Yesus berkata, aku datang karena ada emergency, kritis, yaitu untuk menyelamatkan dan memberikan hidup kepadamu. Dan kalau Anda adalah salah satu dari 3 orang golongan ini, saya berdoa, engkau dan saya sadar, kita diingatkan, semua ini tanpa dia tidak bisa. Biar kita berani dan mau bayar harga untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan datang berhadapan dengan dia, sujud di hadapannya. Katakan pujian ini, saudara. Saudara percaya Tuhan yang milih saudara. Bukan karena saudara hebat. Justru karena saudara dalam kondisi kritis, makanya dia ambil dan pilih saudara untuk diselamatkan. Beranikah kita seperti 3 orang majus yang rela bayar harga untuk melakukan perjalanan hanya untuk merendah dan bersujud di kaki Yesus. Ini yuk kita bersujud di kaki Tuhan. Mungkin kau belajar bayar harga. Bangun pagi-pagi sementara orang lain asik tidur. Engkau bangun pagi-pagi. Kau rela untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan pagi ini kau cuma bersujud untuk berkata, aku butuh Engkau. I need you, my Savior, my Lord, my God. Aku membutuhkan Engkau, Tuhan.
ejek mengalut denganmu. Mari beberapa saat kita menghampiri Tuhan, kita teduhkan hati. Saudara, Anda berbicara dengan Tuhan sendiri secara pribadi. Yesus datang karena cinta. Yesus datang karena cinta. Bagaimana respon saudara dan saya pagi ini? Apakah saudara masih berkata di tengah segala berkat, I need you Lord, I need you Lord. Semuanya ini sia-sia tanpa Engkau Tuhan. Mari kita katakan dengan iman percaya. Thank you Jesus for choosing us. Terima kasih Kau milih kami. Pagi ini kami berkata, we need you Lord. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan pujian ini sebagai doa saudara. Kau yang memilih kami Tuhan untuk jadi berkat. Terima kasih. Kami mau tetap berjumpa dengan Engkau. Kami mau tetap menyediakan ruangan bagimu. Bahkan seluruh rumah kami, semua ruangan, setiap inci bagian hidup kami, itu punya-Mu Tuhan. Itu untuk-Mu Tuhan. Seluruh bangunan rumah itu untuk-Mu Tuhan. Bukan hanya satu kamar, seluruh yang ada dalam hidup kami itu untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Father. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Thank you Jesus. Tuhan, Natal itu bukan kami yang memberi Engkau hadiah. Tapi Natal itu Engkau yang memberikan hadiah buat kami. Terima kasih. Kami memiliki satu pribadi yang begitu mencintai kami. Terima kasih. Karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Biar pagi ini hati kami selalu kembali kepadamu. Karena kami sadar, tanpa Engkau kami semua tidak ada arti. Terima kasih Tuhan. Sungguh sukacita kami boleh makin berlimpah di hari Natal ini. Karena kami ingat kembali, kami tidak sendirian. Kami punya seseorang yang begitu mencintai kami lebih dalam, yaitu Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, yang Engkau tetap menemukan kami seperti 3 orang Majus, yang selalu rela untuk membayar harga, melakukan journey, perjalanan, untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu pagi ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Bagimu kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara, Pak Doni akan memimpin kita untuk perjamuan. Mari Anda ambil roti dan anggur yang sudah disiapkan. Saya percaya bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Pada Yesus, saya ingat waktu Yesus berumur 8 hari dan dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait suci. Di sana ada 2 orang, tapi saya mau lihat ada 1 orang yang bernama Simeon. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Yesus, dia memang sudah diberitahu Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sampai dia berjumpa dengan Mesias. Dan waktu dia melihat bayi Kristus, hari itu dia mengambil bayi Kristus, dia memeluk, dia menatang, dan dia mengatakan 1 kalimat yang luar biasa. Dia memulai dengan 1 kalimat, sekarang hamba-Mu siap untuk mati. Hamba-Mu siap untuk pergi, sebab mataku telah memandang keselamatan yang daripada Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan adalah segala-galanya. Sampai pada satu titik ketika Simeon ketemu dengan Yesus. Dia berkata, aku sudah siap, sebab yang paling penting dalam hidup sudah kudapatkan. Saya berharap Anda dan saya bukan hanya ketemu Tuhan, tetapi hari ini kita memperingati bagaimana kita manunggal dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Dia. Kita bukan cuma ketemu dengan Dia, tapi Dia ada di dalam kita, dan biarlah kita juga ada di dalam Dia. Mari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mari kita jumpa dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Dia. Dialah segala-galanya. Dan biarlah kita hidup di dalam Dia. Dan Dia hidup di dalam kita. Ambil roti tangan kanan Anda. Tuhan Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucap syukur. Dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Jadikanlah ini sebagai sebuah peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tetapi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kita. Kita punya satu tempat kediaman untuk Dia. Kalau hari Natal yang lalu, 2000 tahun yang lalu, dia tidak menemukan tempat dalam rumah penginapan. Tapi hari ini, biarlah hidup kita jadi rumah bagi Tuhan. Hati ini jadi tempat kediaman Tuhan. Percayakah Anda itu? Kalau percaya bahwa ini bukan lagi roti biasa, tapi persekutuan dengan tubuh Kristus, mari kita terima dengan iman. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih. Terima kasih. Itu segala-galanya. Kalau itu menjadi segala-galanya bagi Simeon, biarlah ini juga menjadi segala-galanya bagi kami. Haleluya. Ambil cawan di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan anggur dan mengucapkan berkat atasnya. Dan berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Oleh karena darahnya Yesus, kita dilayakkan, kita dikuduskan, kita dimampukan
untuk masuk dalam ruang kudus Allah, berjumpa dengan Dia, bersekutu dengan Dia, melayani Dia, berpunya hubungan dengan Dia. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus, darah yang menyelamatkan, darah yang membebaskan, darah Yesus, bilur Yesus yang menyembuhkan segala penyakit kita. Kalau Anda percaya, mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik, anugerah-Mu besar. Terima kasih, terima kasih. Kita bukan lagi sendiri. Kita ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Terima kasih.